Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Kita lanjut dari episode yang sebelumnya 10. Peternak yang kualitasnya semakin lama semakin menurun pada umumnya disebabkan oleh kesalahan waktu melakukan back crossing, sehingga kualitas bibit generasi setelah back crossing semakin menurun. 11. Terah yang sudah dibangun harus tetap dijaga kemurniannya secara ketat dengan tidak melakukan back crossing, kecuali burung yang akan dijadikan back crossing sudah teruji lebih baik dari terah yang ada. 12. Selalu membuat catatan yang rapi mengenai piik yang dihasilkan dari suatu penyilangan, segi positif dan negatifnya. Dari catatan ini akan dapat ditentukan indukan yang paling bagus. Singkirkan indukan yang cenderung menghasilkan anak tidak memenuhi kriteria dan ganti dengan indukan yang baru dari hasil inbreeding dan linebreeding. Yang penting jangan hanya terpaku pada satu indukan saja, tetapi perlu dicoba indukan yang lain sebagai bagian dari proses generasi indukan. Apa yang ditulis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Mulai program breeding dengan kualitas indukan yang superior, sudah teruji. B. Buat kriteria seleksi yang akurat. C. Lakukan tes secara konsisten dan singkirkan yang tidak memenuhi syarat. D. Lakukan juga progeny test dalam proses seleksi. E. Buat catatan yang rapih dan akurat, positif dan negatif. F. Gunakan inbreeding dan linebreeding untuk menjaga kemurnian terah. G. Burung yang digunakan untuk lomba hanya hasil crossing saja. H. Jangan berhenti melakukan eksperimen dalam penyilangan untuk mendapatkan pasangan emas. Teori itu kan fungsinya hanya sebatas panduan saja, yang implementasinya tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa menguasai ilmunya, itu namanya cuma untung-untungan aja alias trial and error. Kata orang yang sudah berhasil dalam breeding. Kunci keberhasilan breeding adalah menguasai pengetahuan, know-how, tentang breeding ditambah dengan sedikit keberuntungan. Kalau cuma mengandalkan keberuntungan aja kayaknya repot. Seperti orang main judi saja. Teori itu juga gunanya untuk meminimalisir ketidakpastian. Hanya kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang mengklaim anti teori atau mencibirkan teori. Tapi banyak orang yang demikian itu sebetulnya hanya untuk menutupi ketidaktahuannya tentang teori itu. Dia lupa bahwa kita di sekolah juga belajar teori. Iptek bisa maju awalnya juga dari teori. Teori harus diuji dengan praktek. Yang juga penting, waktu kita mengaplikasikan teori itu harus diamati betul dan dicatat. Karena reaksi setiap terah terhadap suatu penyilangan tertentu tidak selalu sama. Ada yang burung memberikan reaksi bagus terhadap inbreeding vertikal atau horizontal, tapi banyak JG yang tidak cocok. Dalam crossing juga begitu. Harus diamati burung terah mana yang bereaksi bagus di silang DGN terah tertentu. Breeding hanya akan berhasil kalau dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan. Masalah paling sulit memilih burung adalah menilai karakternya. Banyak pendapat yang mencoba menghubungkan ciri-ciri fisik untuk menilai karakter, tetapi tidak ada yang konsisten. Rang-rang bule juga sama saja dengan kita yang berusaha mencari sign tertentu, termasuk eye sign, untuk mengetahui karakter burung. Tapi pada umumnya berpendapat bahwa karakter, termasuk kecerdasan, dapat dideteksi dari ekspresi wajahnya. Yang akan kita bahas adalah menilai karakter merpati pos. Apakah ini berlaku untuk merpati tinggian dan balap di Indonesia? Tetapi yang jelas,
Para pemain merpati Indonesia juga menilai karakter dari ekspresi wajahnya. Kita sering mendengar istilah mukanya kejem, dull. Menurut Stephen van Bremen, burung yang punya karakter kuat kalau dilihat dari depan, paruh menghadap muka kita dengan posisi sejajar dengan mata kita, akan memperlihatkan ekspresi seperti burung hantu, all face, dengan mata terkesan masuk ke dalam. Menurut saya, ini sejalan dengan pendapatnya Brian Vickers. Lihat gambar nomor 5 pada teori Eyesight, di mana mata yang bagus posisi circle of correlation akan terlihat lebih dalam dari irisnya, pupil, dan circle of correlation seperti masuk. Kesan ini timbul karena iris dengan gelombang lebih nyata dan pupil yang kecil. Menurut Bremen, burung yang punya karakter juga kalau dipegang akan berontak, tipe Wrangler. Berontak di sini bukan berarti liar atau gesit, tetapi burung tersebut tidak mau dikekang. Terus terang saya tidak dapat memastikan apakah pendapat Bremen ini berlaku 100% untuk merpati Indonesia. Saya kira yang penting adalah kita perlu sering mengamati ekspresi wajah burung-burung yang punya karakter bagus. Dengan cara demikian, kita akan terbiasa menilai karakter dengan melihat ekspresi wajahnya. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.